Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, good morning. How are you today? I hope that all of you are very good condition. Okay, meet again with me, Miss Amel at English subject. Today, we would like to study about language features of explanation text. At last meeting, we have studied about the structure of explanation text, and now we continue with language features. Jadi, apa itu language features? Language features adalah kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan di sini terdiri dari 6. The first language features that there is use general nouns. So, what is general nouns means? Focus on general nouns rather than specific ones. For examples are rainbow, weapons, rain, and etc. Jadi, kaidah kebahasaan yang pertama di sini adalah general nouns, yang dimana general nouns adalah kata benda umum. Yakni contohnya di sini ada hujan, pelangi, ataupun topan. Second is use linking words. Linking words are connecting words in a sentence. Examples are because, but, and etc. Nah, jadi kaidah kebahasaan yang kedua di sini ada linking words, yang dimana adalah kata penghubung yang menunjukkan sebab akibat. Nah, jadi di sini ada contohnya, beberapa contoh seperti karena, tetapi, dan masih banyak lainnya. Third is use action verbs. Action verbs are verbs that are used to refer to the action that is being performed by the subject. For examples are do, make, create, remove, and etc. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu ada action verbs, yang dimana kata kerja aksi. Contohnya di sini ada make, create, remove, and still many others. Fourth is use present tenses. Simple present tense is used to express general facts or truth or habit, events that are happening at the moment. Examples are tsunami is the deadliest wave because the wave speed is incredibly fast. Nah, jadi kaidah yang keempat adalah menggunakan present tense. Simple present tense digunakan untuk menyatakan fakta atau kebenaran umum, kebiasaan, atau kejadian yang terjadi pada saat ini. Perhatikan pada contoh berikut, yaitu terdapat kalimat tsunami is the deadliest. Nah, pada kata is yang di bold ini adalah termasuk dari simple present tense. Kenapa? Karena is adalah to be dari simple present tense. The fifth of language features that is use passive voice. Passive voice is a form of sentence where the subject of the sentence reviews the action, not performs the action.
Here the example, blah blah blah, because they are threatened by tsunamis whenever there is an earthquake. Jadi, kaidah kebahasaan yang kelima yakni menggunakan passive voice. Passive voice merupakan suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi, bukan melakukan aksi. Tidak seperti active voice yang fokus terhadap pihak yang melakukan aksi. Bentuk ini lebih berfokus kepada pihak atau objek yang menerima hasil dari suatu aksi tersebut. Jadi, bisa kita perhatikan bentuk passive voice pada kalimat di bawah ini, yakni bla 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 because they are threatened by tsunamis. Nah, di sini ada beberapa kata yang di bold, yaitu are threatened by. Nah, itu adalah termasuk dari kalimat passive voice, yang dimana are, yang dimana kalimat passive voice itu menggunakan to be, dilanjut dengan verb 3, dan menggunakan by. By itu optional. Here is the form of passive voice. Nah, jadi ini adalah formula dari passive voice. Di sini terdapat tenses present, past, and future. Nah, karena kita sedang ngebahas teks eksplanasi, kita hanya fokus kepada simple present tense-nya saja. Di sini, formula dari simple present tense ada subject plus is MR plus verb 3. Nah, jadi contoh dari simple present passive voice yakni it is cold rain. Nah, jadi is-nya adalah to be, cold adalah verb 3. Itu adalah contoh dari present tense passive voice. The 6 of language features that use technical terms. Technical terms refer to technical terms that related to the phenomenon being discussed. For examples are autocumulus, chirocumulus, and etc. Nah, jadi kaidah kebahasaan yang keenam yaitu menggunakan technical terms. Nah, apa sih technical terms itu? Technical terms adalah kata istilah. Nah, jadi kata yang jarang ditemukan pada teks tersebut. Baik, di sini ada contoh dari teks eksplanasi, yakni tentang tsunami. How a tsunami happens. Nah, di sini peserta didik diharap untuk mencari dan menentukan mana bagian dari kaidah kebahasaan yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Okay guys, that's all from me. Pardon me if I have much mistake. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.